Selamat datang kembali di channel saya, Iyip Marta Stories, yang menyuguhkan beragam video tentang alam, lingkungan, seni budaya, musik, sepak bola, olahraga, dan lain-lain yang saya harapkan bisa menghibur, dan menginspirasi serta memberikan informasi yang seimbang dan objektif. Negeri yang dijarah dari dalam. Indonesia, negeri dengan kekayaan alam yang melimpah, tanah subur, laut luas, dan sumber daya berlimpah. Seharusnya, semua itu menjadi berkah bagi rakyatnya, menghidupi, menyejahterakan, dan membangun peradaban yang makmur. Namun, kenyataan berkata lain. Di balik megahnya gedung-gedung pemerintahan, di balik pidato manis tentang kesejahteraan, ada penyakit yang menggerogoti bangsa ini dari dalam, korupsi. Bukan sekadar praktik curang, tapi budaya yang tumbuh subur, diwariskan, dan mengakar dalam setiap sendi kekuasaan. Rakyat yang seharusnya menjadi tuan di negeri sendiri justru menjadi sapi perah. Sumber daya alam yang melimpah bukan untuk kesejahteraan bersama, melainkan untuk segelintir elit yang rakus. Aturan dibuat bukan untuk melindungi, tapi untuk menindas. Pajak yang seharusnya membangun negeri malah menjadi alat pemerasan. Ketika uang rakyat menguap ke kantong para penguasa tamak, yang tersisa hanyalah penderitaan. Infrastruktur bobrok, pendidikan mahal, kesehatan sulit dijangkau, dan ironisnya, rakyat dipaksa terus membayar. Sementara mereka yang duduk di atas tahta kekuasaan berpesta dengan hasil jarahan. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang terus terjadi. Sebuah ironi di negeri kaya raya, di mana rakyatnya tetap miskin, dan korupsi terus menjadi raja. Korupsi di Indonesia bukan sekadar tuduhan tanpa dasar. Data dan fakta berbicara lebih lantang dari sekadar keluhan rakyat. Menurut Corruption Perceptions Index, CPI, 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia mendapatkan skor 34 dari 100, menempatkannya di peringkat yang masih jauh dari kategori bersih. Bahkan, peringkat ini stagnan dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa perang melawan korupsi masih jauh dari kata berhasil. Dampaknya, uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah lenyap. Menurut data Indonesia Corruption Watch, ICW, total potensi kerugian negara akibat korupsi yang terungkap sepanjang tahun 2023 saja mencapai 50 triliun rupiah lebih. Itu baru yang terdeteksi, belum termasuk praktik korupsi yang masih tersembunyi, seperti terjadi beberapa waktu belakangan ini, entah sedang perang antar geng dalam kekuasaan atau justru sedang berebut kekuasaan karena begitu enak dan kaya menjadi penguasa di Indonesia. Semua perangkat hukum tinggi negara mulai bagian tindak pidana korupsi Kepolisian Republik Indonesia, KPK, dan Kejaksaan Agung seperti serempak menangkap dan mengumumkan tangkapannya masing-masing, entah bernuansa politis atau apapun. Yang sebenarnya rakyat tak mau tahu. Rakyat hanya tahu yang melakukan korupsi, kolusi, yang terima pelicin dan seterusnya. Mereka adalah para penjahat pengkhianat negara dan seluruh rakyat Indonesia. Kali ini menyasar para pejabat partai dan para petinggi BUMN kaya. Dan Masya Allah, bukan saja rakyat yang tercengang tak percaya, bahkan dunia pun tak pernah menyangka jika ada angka nominal korupsi yang sulit diterima akal sehat. Saking besarnya, bahkan ternyata jumlah pinjaman luar negeri Indonesia untuk pembangunan infrastruktur yang ditanggung rata sampai anak cucu itu sebenarnya tidak perlu, karena uang yang dipaling para bandit koruptor itu masih lebih besar dan terus-menerus sepanjang masa. Sebuah ironi, jangankan berhutang, jika saja pengelolaan aset kekayaan negeri ini dikelola benar dan jujur, justru rakyat tidak usah bayar pajak, justru tiap bulan setiap kepala harus mendapatkan sebesar minimal 5 juta rupiah untuk saat ini. Ini bukan pepesan kosong atau ungkapan sembarang orang yang cari perhatian. Ini hasil riset dan analisa ilmiah sangat komprehensif sekumpulan orang pintar seluruh dunia, sama seperti yang berlaku di negeri lain yang sumber daya alamnya kaya seperti kita. Semuanya masih impian karena budaya korupsi serta feodalisme kuno jadi kebanggaan. Rakyat terus menanggung beban. Pajak dinaikkan, harga kebutuhan pokok melonjak, sementara gaji dan kesejahteraan rakyat jalan di tempat. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa sekitar 9,5% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun negeri ini disebut sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sumber daya alam kita tak lebih dari jarahan para oligarki. Indonesia adalah produsen nikel terbesar dunia, namun keuntungannya lebih banyak mengalir ke segelintir elit dibandingkan rakyat. Hutan-hutan ditebang habis, tambang-tambang dikeruk, tapi masyarakat sekitar tetap miskin dan infrastruktur dasar tetap minim. Rakyat hanya bisa mengelus dada, menatap kemewahan para pejabat yang terus berpesta di atas penderitaan mereka. Inilah wajah ironi negeri yang kaya raya, tapi kekayaannya hanya dinikmati oleh mereka yang punya kuasa. Di negeri ini biaya politik sangat mahal, spekulasi untuk mendapatkan tempat di lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif,
Atau selain itu sama saja semuanya menjanjikan kekayaan yang cepat, walau semuanya juga tahu itu pelanggaran dan diharamkan Tuhan, dibenci rakyat. Tapi semua melakukannya dan terus-menerus karena sudah keenakan, sudah kebal hukum, hilang rasa malu, tak ada lagi empati dan kepedulian. Tempat tumbuh subur, kebohongan, pencitraan, dan pengkhianatan terhadap semuanya. Di sini ketika pertama mau jadi penguasa dan bisa mengelabui rakyat orang sederhana dan hidup seadanya. Habis masa jabatan seluruh keluarganya sampai anak ingusan sudah jadi pemilik perusahaan atau komisaris. Bahkan bisa mewariskan kekuasaan dengan memilih posisi yang diinginkannya. Semuanya berlangsung natural seolah biasa, tak ada rasa bersalah apalagi rasa malu. Yang ada bangga dan sombong karena hati mereka sudah tertutup dari cahaya kebenaran. Jika diurut ke belakang ketika dia pertama hadir, jauh jarak antara slogan, keadaan, gaya hidup, dan komitmennya dengan kenyataan yang sudah dia hadirkan beberapa waktu berikutnya. Inikah watak Indonesia sebenarnya? Rasanya kita akan serempak menjawab, nauzubillah. Tapi kok masih tetap didukung? Inilah ironi akhir zaman. Ketika uang menentukan segalanya, kebenaran dan kebatilan sudah menjadi abu-abu. Jika para penguasa melanggar aturan dan undang-undang, maka pasti aturan dan undang-undangnya lah yang harus direvisi sesuai nafsunya. Itulah realita. Kasihan sekali nasib Indonesia dan rakyatnya yang terus bermimpi tentang keadilan dan kesejahteraan segenap rakyatnya. Dalam setiap aspek kehidupan, dari hal kecil seperti perizinan, rekrutmen aparatur negara, hingga keterlibatan dalam proyek-proyek besar beranggaran negara, semuanya seakan tak bisa lepas dari praktik sogokan, uang pelicin, dan hadiah terselubung. Ini bukan lagi sekadar isu, tapi sudah menjadi rahasia umum dengan tarif yang kerap tak masuk akal. Jika proses yang kotor dan menjijikkan ini terus berlangsung, lantas kebaikan dan kebenaran seperti apa yang bisa kita harapkan? Apakah kita akan terus dipaksa untuk berbohong dan membenarkan semua ini sepanjang masa? Ataukah masih ada harapan untuk mengubah keadaan? Sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama.